Ali ini kan terkenal khalifah yang ketika itu Islam besar. Kalau sudah besar itu gesekannya bukan sesama muslim non muslim, tetapi sesama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan sehingga bisa hadir di masjid yang penuh berkah ini untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Shalawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berdakwah tak kenal lelah, bersabar sehingga Allah membukakan hati orang yang didakwahinya dan bisa memeluk agama Islam. Hadirin jamaah sholat Isya dan insya Allah tarawih yang dirahmati Allah, saya akan sedikit membahas sejarah yang sejarah itu takut sekali terulang karena sejarahnya tidak baik. Sejarah ini berkaitan dengan Pilpres. Jadi Pilpres yang kemarin dan belum selesai, artinya belum selesai itu kan belum diputuskan begitu ya, belum dilantik. Itu jangan sampai mengulang sejarah luka umat Islam sedunia begitu. Walaupun hanya Pilpresnya di Indonesia, tapi benih-benihnya jangan sampai kita semai terus sehingga Pilpres ini tidak ada akhirnya. Dan mungkin kalau saya bahas agak mundur sedikit, nggak sampai zaman Khalifah Ali begitu. Ini kan mulai Gubernur Jakarta ya, Pak Anies sama Pak Ahok, itu kan dari sana sudah terasa. Setelah itu Pak Jokowi dan Pak Prabowo, kampret sama apa begitu ya, itu masih terasa, belum hilang, masih terasa. Dan berubah lagi, sekarang 3 kira-kira begitu ya. Untung 3, coba 2 masih terasa, kalau 3 itu tidak terlalu terasa. Itu selesai Pilpres, selesai dipastikan siapa yang jadi, selesai, harus selesai. Masa kemarin Jakarta tambah 10 tahun kemarin, 13 tahun terus-terusan saja berseteru untuk hal-hal seperti itu. Tidak masuk akidah juga sebetulnya, karena politik. Nah, kalau kita capek sekarang terus, ini kemungkinan kan 15 tahun. 10 rata-rata presidennya 10 tahun. Nah, kalau wakilnya naik lagi kan bisa 20-15 tahun. Masa terus-terusan ngurusin politik seperti itu begitu?
Kenapa berurusan dengan sejarah yang akan saya bahas? Kan agak unik juga ya. Kalau misalnya ketika Pak Jokowi dan Pak Prabowo kita pilih salah satunya, sekarang jadi tiga, yang tengah merasa jadi tidak Islami kalau pilih yang dua begitu ya. Pilih satu nih Islam nih, lagi dua, nengah-nengah, tiga apalagi begitu ya. Baik, kita coba sejarahnya Pak. Sejarah perpecahan politik di dalam Islam itu terjadi runcing-runcingnya ketika Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali menjadi khalifah, ada salah seorang gubernur yang sama-sama memiliki kekuatan besar secara politik, karena dia ahli politikus, aslinya politikus, Muawiyah. Ali itu bukan politikus, Ali itu ilmuwan. Ya kalau di presiden kita mungkin Pak Habibie ya. Jadi Ali itu ilmuwan. Kata Nabi, ana madinatul ilm wa aliyun bab. Saya ini istana atau kota ilmu dan Ali itu pintunya. Wa man aradal madinah falyati ila bab. Barang siapa yang mau mendatangi kota ilmu, maka datanglah kepada pintunya, jangan naik manjat begitu ya. Dia datang saja ke pintunya. Itu Ali. Nah, ketika menjadi khalifah, Ali ini kan terkenal khalifah yang ketika itu Islam besar. Kalau sudah besar itu gesekannya bukan sesama muslim non muslim, tetapi sesama Islam. Jadi kalau misalnya bisnis itu besar, ya di dalam bisnis itu kan utak-utak begitu, pimpinannya rebutan, kira-kira begitulah. Maka ketika itu Muawiyah juga punya kekuatan besar walaupun tidak menjadi khalifah, menjadi gubernur. Perang-perang terjadi beberapa kali, termasuk ada perang Jamal dan diakhiri dengan perang sipil. Sehingga umat Islam terpecah. Yang satu cinta Ali banget begitu ya. Hati-hati jangan sampai cinta banget. Karena kalau sudah cinta banget, ini urusannya sudah bukan lagi rasional nanti. Maka ketika cinta banget kepada Ali, apapun yang terjadi pokoknya Ali gitulah kira-kira. Maka lahirlah Syiah dan belum selesai sampai sekarang. Di luar itu tidak mau ikut campur, Sunni tidak terlalu ikut campur. Nah di tengah-tengah ini agak repot, bukan tengah-tengah justru. Yang pro Ali semuanya kafir, mau Alinya jelas-jelas suka perang gitu kira-kira. Yang Muawiyah suka rebut kekuasaan, ya karena merebut kekuasaannya tidak elok. Saya baru dengar dari putra saya kelas 4. Pak, katanya harusnya yang menang nomor sekian ya. Kenapa? Wah nomor sekian curang gue. SD Pak kelas 4. Obrolannya begitu. Saya belum tahu bapak ibunya obrolannya mirip atau enggak. Kan enggak mungkin kelas 4 dapat dari temannya ya. Mungkin dapat juga dari rumahnya. Ini curang, ini enggak. Ya itu terjadi yang tengah-tengah itu. Khawarij namanya. Dan jangan dianggap Khawarij itu orang yang tidak beragama. Pembunuh Ali itu tahfidz, dia hafid, makro, ngajar ngaji. Ketika nusuk Ali sholat subuh, yang dibacakan ayat. Jadi sambil ngaji itu nusuk Ali. Jadi seperti itu. Kalau misalnya terlalu fokus ke politik, tidak move on kira-kira kalau menurut PP Muhammadiyah begitu ya. Ya selesai. Lah tapi kan gini gitu. Kan kita berkeinginan. Allah yang menentukan. Kurang apa Ali bin Abi Thalib? Udah ponakan Nabi, nikah dengan putri Nabi, berarti mantu Nabi, soleh jangan ditanya. Urusan amanah, bajunya satu sebenarnya. Mimpin kekuasaan yang Eropa hampir dikuasai. Kalau benua Afrika itu udah selesai, dikuasai seluruhnya. Jadi sudah Eropa yang mau dikuasai. Keadaan seperti itu, nggak soleh bagaimana?
Tapi Allah kan berkehendak lain, sejarah bercerita lain. Allah menentukan berikutnya yaitu Muawiyah. Jadi kalau sekarang kita inginnya ini tapi berkehendak Allah seperti itu, ya sudah begitu. Kalau kita terus-terusan seperti rame terus berarti udah 15 tahun ya. Kalau sekarang tambah lagi hampir 20 tahun. Periode berikutnya kemungkinan, nah kadang-kadang 2 kali ya. Kemungkinan rame lagi, udah enggak usah. Bismillah, milih lagi yang terbaik menurut kita. Nah, itulah mudah-mudahan sejarah jangan sampai terulang. Oh, ini harus politik ya politik, namanya aja pesta demokrasi, kan pesta yang aneh, pesta yang nggak ada makan-makannya ya. Kalau pesta yang lain tuh ada makan, nah ini pesta demokrasi nggak ada makan-makannya. Tapi 5 tahun sekali kita sambut pesta demokrasi, ya sudah begitu. Jangan terlalu dibawa ke dalam akidah, wah kalau ini kalah, wah gini-gini, hati-hati. Muhawarij itu bukan orang sembarang orang. Secara ibadah Senin Kamis sudah pasti, sholat malam itu pasti, tadarus itu pasti. Tapi hadis Nabi, hati-hati dengan orang yang seperti itu. Makanya kenapa Ali memerangi Khawarij, sedang haji Pak diperangi dibunuh. Ya karena memang hati-hati itu, sosialnya kurang. Jadi kalau kata Nabi, inna mabu'ithu liutamima makarimal akhlak, itu akhlak yang pertama tidak sempurna karena hanya kepada Allah, sudah baik kepada Allah, tapi sosialnya kurang disempurnakan. Ada yang ibadahnya rajin, baik, kita lihat juga soleh, tapi kalau bicara agak nyelekit ya, agak nyelekit begitu ya. Ya nasehatin sebetulnya, cuman agak nyelekit caranya. Nah itu berarti kepada Allah sudah baik, sempurnakan nih cara bicara yang lain begitu. Atau sebaliknya, rajin untuk bersosial dengan tetangga bagus dan sebagainya. Bahkan kalau di kantor siang hari itu Pak Ramadan, ayo makan, jangan dosa, saya traktir gitu, ayo ditraktir ikut. Jadi saking baiknya sosialnya, kata Nabi disempurnakan nih kepada Allahnya kurang ibadahnya. Itu maksudnya, bukan kalau sudah baik berarti gak usah ibadah, berarti akhlak kepada Allahnya kurang. Nah disempurnakan di tengah-tengah begitu. Nah mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa melebur, politik kita tuh selesai begitu ya. Di manapun juga berusaha, silahkan berusaha, tetapi jangan sampai dijadikan itu patokan ultimate goal. Itu goal terakhir. Wah kalau tidak tercapai stres dan sebagainya. Hitungan saya zaman Bapak dulu, kan Bapak PNS begitu ya, kalau tidak milih warna kuning Pak, itu ke Koramil jalan-jalan tanda tangan, kan rahasia, luber gitu ya, pokoknya rahasia. Tapi tahu aja kalau milih apa PNS gak milih kuning itu tahu, ke Koramil terus tanda tangan bahwa tidak milih itu. Karena di rumah saya itu satu TPS itu yang PDI 3 udah bisa dipastikan, yang kuning 5, sisanya kalau dulu bintang ya, terus Ka'bah kan berubah PPP itu, ya sudah. Jadi biasa dulu itu biasa begitu, katanya rahasia. Ya enggak, kalau nggak milih Golkar mah dipanggil, nanti dipanggil diserati ke Koramil, Pak nanda tangan, sekarang udah biasa gitu. Saya tanda tangan di mana? Bapak udah biasa gitu. Nah makanya hal-hal yang gitu tuh, karena sekarang itu Bapak Ibu hati-hati dengan HP-nya ya. Yang bikin kisruh itu kan handphone, WA itu, wah info dari sana gini, wah makin panas. Jangan wes, info yang begitu di cross checknya, monggo di cross check yang baik, karena itu akan manas-manasin dan memperkeruh suasana. Nyaman, siapapun presidennya kita mau guyub rukun, harusnya kan begitu ya. Jangan sampai dengan tetangga beda bendera aja repot begitu. Enggak wes, bismillahirrahmanirrahim. Di Ramadan ini kita semua menjadi berbaur masyarakat yang betul-betul, walaupun beda pilihan kemarin, nanti ya tetap apapun hasilnya, ini belum ada hasil, apapun hasilnya yang ditetapkan oleh KPU, maka bismillah, ya itulah yang harus kita jadikan pemimpin. Nggak mau ya nunggu 5 tahun lagi begitu ya,
tenang. Saya juga sepertinya tidak memilih, tapi ya jadi begitu ya. Ya terus harus bagaimana, stres jangan, ya lanjut saja. Mau saya tetap jadi guru siapapun hasilnya kan begitu. Terus anak saya ya tetap SD, nggak jadi. Wah kalau presidennya menang SD langsung SMA, enggak juga ya. Hidup kita ya gitu-gitu aja. Tapi apapun 5 tahunan itu pesta demokrasi, ya kita bahagia gitu aja ya. Tidak usah diambil sedetail mungkin sampai stres dan seterusnya. Itu saja, mohon maaf apabila kurang berkenan. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Kita tetap saling silaturahim. Nun wal qalam wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.